Pernah lihat organisasi dengan tim terbaik, resource kuat, produk solid, tapi tetap gagal tumbuh? Bukan karena mereka kurang ambisi, tapi karena satu hal, strategi mereka tidak dipakai saat membuat keputusan. Banyak strategi hanya hidup di slide presentasi, tapi tidak pernah jadi kerangka berpikir dalam rapat, eksekusi, atau prioritas harian. Faktanya, bukan tidak punya strategi, tapi tidak menjadikan strategi sebagai alat memilih dan mengecualikan. Di serial ini, kita bongkar cara berpikir strategis secara sederhana, tanpa jargon, tapi cukup tajam untuk menantang eksekutif. Karena kalau strategi Anda tidak membatasi pilihan, maka itu bukan strategi, itu hanya daftar keinginan dengan anggaran besar. Banyak orang mengira strategi itu rencana, tapi itu bukan definisi yang cukup, karena setiap organisasi punya rencana dan nyaris semua rencana berubah saat bertemu realitas. Ada juga yang menganggap strategi sebagai visi, tapi visi hanya menunjukkan kemana ingin pergi. Ia belum menjawab bagaimana sampai ke sana, apalagi kenapa memilih jalan itu. Dalam definisi yang lebih tajam, Michael Porter, seorang profesor di Harvard, mengatakan, strategi adalah tentang menciptakan posisi yang unik dan bernilai melalui serangkaian aktivitas yang saling mengunci. Artinya, strategi bukan soal jadi terbaik, tapi soal jadi berbeda. Strategi adalah cara organisasi memilih untuk siapa mereka hadir, masalah apa yang ingin diselesaikan, dan mengapa pendekatan mereka pantas dipertahankan. Dan justru karena semua sumber daya terbatas, ya waktu, tenaga, modal, strategi juga berarti memilih apa yang tidak akan dilakukan. Jadi kalau semua ide dianggap prioritas, bisa dipastikan tidak ada yang benar-benar strategis. Banyak strategi gagal bukan karena tidak ambisius, tapi karena dibangun di atas asumsi kelimpahan. Seolah organisasi bisa melakukan semuanya, mengejar semua pasar, menjawab semua peluang, padahal strategi justru lahir dari keterbatasan. Anda hanya punya begitu banyak waktu, begitu banyak talenta, begitu banyak modal, perhatian, dan kapasitas. Dalam realitas seperti itu, strategi bukan tentang memaksimalkan semuanya, tapi tentang memfokuskan diri pada yang paling bernilai. Pertanyaannya bukan lagi, apa saja yang bisa kita lakukan, tapi apa yang harus kita prioritaskan agar pilihan kita berdampak. Inilah mengapa strategi yang kuat tidak hanya menjawab apa yang dikerjakan, tapi juga secara sadar mendefinisikan apa yang akan dilepaskan. Banyak strategi disusun dari dalam keluar. Dimulai dari target pendapatan, pertumbuhan pangsa pasar, atau rencana ekspansi. Pendekatan seperti ini berisiko, karena strategi yang berkelanjutan tidak lahir dari ambisi internal semata, melainkan dari pemahaman objektif terhadap kenyataan di lapangan. Fokus utamanya adalah pelanggan. Maka, pertanyaan paling dasar dalam strategi seharusnya bukan kita mau jadi seperti apa, tapi siapa yang sedang kita bantu, masalah apa yang mereka alami hari ini, bukan yang kita asumsikan, dan apa yang membuat mereka bersedia membayar, bahkan membela brand kita. Pelanggan saat ini tidak lagi membeli produk berdasarkan fitur teknis. Mereka mencari proposisi nilai yang jelas, relevansi, konteks, dan diferensiasi. Dengan demikian, strategi yang efektif bukan hanya menawarkan produk, tetapi membangun narasi yang spesifik, masalah apa yang kita selesaikan, dan mengapa pendekatan kita superior dibanding alternatif lain. Ketika strategi gagal menangkap realitas pelanggan, risikonya bukan hanya kehilangan pangsa pasar, tapi kehilangan posisi strategis secara keseluruhan. Banyak orang mengira strategi adalah satu keputusan besar, seperti ekspansi pasar atau peluncuran produk baru. Padahal, strategi yang efektif jarang berdiri di satu titik keputusan. Strategi bekerja sebagai sistem, kumpulan aktivitas yang saling terhubung dan saling memperkuat. Keunggulan kompetitif tidak datang dari satu langkah cerdas, tapi dari koherensi antar keputusan, mulai dari operasional, pemasaran, hingga layanan pelanggan. Ambil contoh IKEA. Harga murah bukan strategi, itu hasil dari sistem, desain modular, self-service, lokasi pinggiran, dan pengemasan datar. Setiap elemen dirancang untuk saling melengkapi, dan sulit ditiru jika diambil satu persatu. Maka pertanyaannya bukan hanya apa strategi kita, tapi juga apakah semua aktivitas kita saling mendukung arah yang sama? Tantangan terbesar dalam strategi bukan merumuskannya, tapi menjaganya tetap hidup dalam organisasi. Terlalu banyak strategi berubah jadi presentasi, bukan jadi prinsip kerja. Ia hadir di awal tahun, tapi hilang dalam keputusan-keputusan harian. Dalam dunia yang bergerak cepat, tekanan untuk ikut tren sangat besar. Kompetitor diskon, ikut diskon. Teknologi baru muncul, langsung pivot. Narasi bergeser, strategi pun berubah haluan. Tapi strategi bukan refleks. Ia bukan tentang menjadi yang tercepat bereaksi.
tapi menjadi yang paling sadar kemana ingin dibawa. Strategi yang hidup punya kejelasan, ia memberi batas, ia memberi arah, dan ia memberi organisasi hak untuk berkata, tidak, itu bukan kita. Karena pada akhirnya, strategi yang efektif bukan yang paling agresif, tapi yang paling disiplin, dalam memilih, dalam konsisten, dalam bertahan pada yang bernilai. Di akhir seri ini, mari kita kembali ke pertanyaan utama. Kenapa banyak CEO salah memahami strategi? Banyak CEO merasa sudah punya strategi, padahal yang mereka miliki baru sebatas rencana bisnis, target pendapatan, rencana ekspansi, proyeksi pertumbuhan. Strategi bukan soal berapa besar yang ingin dicapai, tapi tentang bagaimana dan dari arah mana organisasi akan mencapainya. Penyebab yang lain adalah pola pikir yang terbalik dalam memahami strategi. Strategi sering dimulai dari dalam, yaitu asumsi para direktur. Padahal, strategi yang sehat seharusnya dimulai dari luar, dari realitas pelanggan, dari kebutuhan yang benar-benar ingin diselesaikan, bukan dari ambisi internal yang belum tentu relevan. Jika video ini membuka cara pandang baru, pertimbangkan untuk subscribe. Di sini kita bahas strategi secara jernih, terstruktur, dan relevan bagi para pemimpin.